Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi jurnal penyesuaian, Ibu buatkan video agar kalian lebih mudah untuk memahami bagaimana cara membuat jurnal penyesuaian. Dan materi ini sudah kalian catat di beberapa minggu yang lalu ya, sesuai dengan Ibu minta kalian merangkum. Sebenarnya sih ini penting semua, tapi mungkin kalau ditulis semua memang agak panjang. Nah, sekarang untuk penjelasannya, tapi Ibu tidak akan menjelaskan semua dari materi ini. Ibu hanya akan menjelaskan untuk contoh soalnya saja di bagian belakang, yaitu perusahaan angkutan nyaman. Sebelumnya apa sih jurnal penyesuaian? Jurnal penyesuaian itu adalah jurnal yang digunakan untuk memperbaiki kesalahan-kesalahan dalam pencatatan transaksi, pencatatan penulisan transaksi, agar menunjukkan angka yang sebenarnya, menunjukkan fakta yang sebenarnya. Jadi di dalam akuntansi itu ada yang namanya bengkel akuntansi, itu berarti itu namanya jurnal penyesuaian, di mana di dalam jurnal penyesuaian kesalahan-kesalahan itu diperbaiki di jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian disebut juga sebagai ayat jurnal penyesuaian atau AJP. Jadi nanti kamu jangan bingung kalau kalian disuruh untuk membuat AJP, berarti itu ya sama, ayat jurnal penyesuaian dengan jurnal penyesuaian itu sama saja. Nah, di sini akun-akun atau rekening yang perlu disesuaikan ini ada 6 ya. Perlengkapan, beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, beban yang masih harus dibayar, pendapatan yang masih harus diterima atau piutang pendapatan, dan penyusutan aktiva tetap. Tidak akan Ibu jelaskan satu-satu karena nanti akan membutuhkan waktu yang lama. Jadi kita langsung saja ke soal. Di sini contoh soal dari perusahaan angkutan nyaman, itu ada neraca saldonya ya. Kenapa? Karena di dalam jurnal penyesuaian, sebelum kita membuat jurnal penyesuaian, sumbernya itu kita lihat dari neraca saldo. Nah, neraca saldonya kita buka. Ini neraca saldo mulai dari akun kas sampai dengan akun beban lain-lain. Tapi tidak semuanya akun-akun yang di dalam neraca saldo itu kita jadikan dasar untuk membuat jurnal penyesuaian, hanya akun-akun tertentu saja sesuai dengan data penyesuaiannya. Nah, di sini ada data penyesuaian dari A sampai G. Ini yang akan kita sesuaikan, ini yang akan kita betulkan, atau ini yang akan kita perbaiki. Mulai dari yang pertama, persediaan perlengkapan pada tanggal 31 Desember itu sebesar 200.000. Artinya persediaan perlengkapan atau perlengkapan itu masih tersisa sebesar 200.000. Sedangkan kita lihat di neraca saldo, perlengkapan itu sebesar 500.000. Maka kita harus mencari berapa perlengkapan yang sudah terpakai. Nah, ini ya. Saya di sini perlengkapan di neraca saldo 500.000, maka yang sudah terpakai perlengkapannya adalah 500.000 ya. Yang di neraca saldo kita kurangkan dengan sisanya tadi di data penyesuaian 200.000. Jadi 500.000 dikurangi 200.000 hasilnya adalah 300.000. Sorry, ini pulpennya kurang bagus. Hasilnya adalah 300.000. Jadi sebesar 300.000 inilah yang sudah menjadi beban perlengkapan. Maka dalam jurnal penyesuaiannya atau AJP-nya bagaimana? AJP-nya berarti beban perlengkapannya kan bertambah. Yang sudah menjadi beban ini yang harus kita catat. Bebannya bertambah di sebelah debit. Beban perlengkapan debit nih sebesar
300.000. Kemudian yang dikredit apa? Perlengkapannya bertambah apa berkurang? Perlengkapannya pasti berkurang. Yang tadinya 500.000 sekarang sisa 200.000, berarti perlengkapan berkurang, dicatat di sebelah kredit. Perlengkapan berkurang dicatat di sebelah kredit sebesar 300.000. Nah, ini untuk ayat jurnal penyesuaian untuk yang pertama, beban perlengkapan debit 300.000, perlengkapan kredit sebesar 300.000. Kenapa beban di debit? Karena bebannya bertambah sebesar 300.000 tadi yang sudah terpakai. Kemudian kenapa perlengkapannya dicatat sebelah kredit? Karena perlengkapannya sudah berkurang. Oke, sekarang lanjut yang B. Sewa dibayar tanggal 1 April 1990 untuk 1 tahun. Nah, kita perlu melihat akun sewa yaitu di sini ya. Akun sewa dibayar di muka di neraca saldo sebesar 2 juta. Lanjut di sini. Nah, ini ya. Sewa dibayar di muka tadi di data penyesuaian mulai dibayar tanggal 1 April. Di neraca saldo sewa dibayar di muka ibu singkat DDM itu 2 juta, dicatat sebagai harta karena sewa dibayar di muka itu merupakan golongan akun harta. Jadi kita hitung dari tanggal 1 April sampai 31 Desember 1990 ada berapa bulan? Kita hitung. Aprilnya ikut dihitung ya, karena bayarnya tanggal 1. Jadi April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ada 9 bulan. Kita tulis di sini 9 bulan. Nah, 9 bulan inilah sudah terpakai sewanya. Jadi inilah yang sudah menjadi beban. Yang sudah menjadi beban, maka perhitungannya 9/12. 12 dari mana? 12 dari 12 bulan karena ini sewanya itu untuk masa 1 tahun. Jadi 9/12 dikali sewa dibayar di muka tadi yaitu 2 juta. Oke, hasilnya adalah sebesar 1.500.000 rupiah. Tadi 9 bulan yang sudah terpakai menjadi beban. Jadi sewa dibayar di mukanya tidak lagi senilai 2 juta ya. Karena yang harus dicatat itu adalah yang sudah terpakai. Yang sudah terpakai itu baru berapa bulan? Baru 9 bulan. Karena kita bayarnya itu mulai dari April kita membuat jurnal penyesuaian itu di akhir Desember tanggal 31. Jadi dari tanggal 1 April sampai dengan 31 Desember 1990 itu ada 9 bulan. Jadi 9 bulan itulah yang sudah menjadi beban, itulah yang harus kita sesuaikan. Maka AJP-nya adalah beban sewa itu bertambah. Beban sewa bertambah dicatat di debit sebesar 1.500.000. Debitnya di sini ya, sebelah kiri. Kemudian yang kredit apa? Apa yang berkurang? Yang berkurang adalah sewa dibayar di muka. Sewa DDM itu berkurang sebesar sama 1.500.000. Jadi ini jurnal penyesuaiannya. Ingat, kalau metode di sini akunnya yang di neraca saldo adalah akun harta. Ini kan akun harta, sewa dibayar di muka. Maka yang disesuaikan adalah yang sudah menjadi beban. Maka bebannya bertambah di sebelah debit, sewa dibayar di mukanya berkurang, dicatat di sebelah kredit. Oke, lanjut yang C. Yang C, kendaraan disusutkan 20% setahun. Kita lihat di neraca saldo akun kendaraan berapa? 100 juta. Jadi ini
Jadi kendaraan disusukan sebesar 20%. Jadi 20% atau 20 per 100 dikali 100 juta hasilnya 20 juta. 20 juta ini adalah beban penyusutan kendaraan. Jadi bebannya bertambah apa berkurang? Bebannya bertambah. Maka kalau beban bertambah dicatat di debit. Maka AJP-nya adalah beban penyusutan kendaraan dicatat di debit sebesar 20 juta. Kemudian yang kredit adalah, nah ini perhatikan yang sebelah kredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan di kredit sebesar 20 juta. Jadi perhatikan, kalau kendaraan itu kan aktiva tetap ya, maka ada penyusutannya. Maka jurnal penyesuaiannya beban bertambah di debit, yang kredit adalah akumulasi penyusutan kendaraan. Oke, sekarang lanjut yang D. D, pendapatan angkutan yang masih harus diterima. Berarti belum mendapatkan uang ya, karena di situ yang masih harus diterima. Artinya kita mempunyai apa? Mempunyai piutang. Maka jurnalnya bagaimana? Gampang. Kalau yang bukan gaji karyawan ya. Yang E dulu ini. Ini buku balik. Jadi pendapatan yang masih harus diterima itu sebesar 1 juta. Kita tidak perlu melihat neraca saldo karena itu tidak berhubungan dengan neraca saldo. Langsung saja penyesuaiannya. Berarti kita punya piutang. Piutang bertambah dicatat di debit. Piutang pendapatan bertambah di debit sebesar 1.500.000. Kemudian yang kredit adalah pendapatan ya, pendapatan jasa, karena ini usahanya adalah jasa angkutan sebesar 1.500.000. Nah ini untuk pendapatan yang masih harus diterima. Jadi kita sudah melakukan pekerjaan tapi kita belum menerima uangnya, maka kita mempunyai piutang. Piutang bertambah di debit, pendapatan bertambah di kredit. Lanjut yang E. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 300.000. Nah ini juga tidak perlu melihat neraca saldo, maka jurnalnya adalah, kita masih punya kewajiban untuk membayar gaji, maka kita punya beban ya, bebannya bertambah ya kan? Beban bertambah di mana? Beban bertambah di debit. Beban apa? Beban gaji bertambah di debit sebesar 300.000. Nah utangnya, utang apa? Ya utang gaji juga bertambah, catat di kredit sebesar 300.000. Ini jurnalnya untuk gaji yang masih harus dibayar. Beban gaji bertambah di debit, utang gaji bertambah di kredit. Selanjutnya bunga yang masih harus dibayar sebesar 50.000. Ini pun sama. Jadi tidak perlu melihat neraca saldo, langsung saja. Apa ini? Tadi kebalik ya. Beban. Beban apa yang bertambah? Beban bunga bertambah di debit sebesar 50.000. Utang bunga bertambah juga sebesar 500.000 di sebelah kredit. Ini jurnalnya.
ya, sama dengan yang ini ya, sama dengan yang gaji, beban gaji debit, utang gaji kredit. Nah, yang tadi bunga yang masih harus dibayar, beban bunga debit, utang bunga, beban bunga debit, utang bunga juga debit, kredit sebesar 50.000. Selanjutnya yang terakhir. Nah, di sini asuransi dibayar tanggal 1 September untuk 1 tahun. Nah, ini perlu melihat neraca saldo. Lihat neraca saldo yang berhubungan dengan asuransi. Mana ada enggak? Ada ya, ini beban asuransi. Asuransi dibayar di muka ada enggak? Di sini enggak ada. Adanya beban asuransi sebesar 1.800.000. Jadi ini berbeda dengan yang B tadi, karena yang B tadi kan sewa dibayar di muka, terlihat di neraca saldo. Nah, kalau yang asuransi ini di neraca saldo, akun yang terlihat adalah beban asuransi. Nah, di neraca saldo yang dicatat adalah bebannya, ini beban asuransi. Maka ini berbeda pengerjaannya dengan yang sewa ya. Nah, di sini kita lihat, padahal yang baru terpakai menjadi beban baru berapa bulan. Di sini dibayarnya tanggal 1 September. Jadi 1 September sampai dengan 31 Desember 1990 itu kan 4 bulan ya. September, Oktober, November, Desember. Kenapa September dihitung? Karena bayarnya tanggal 1. Jadi 4 bulan. 4 bulan inilah yang baru menjadi beban. Padahal di neraca saldo sudah ditulis, sudah dicatat bebannya di sini. Padahal yang kenyataannya yang sudah menjadi beban baru 4 bulan. Maka yang harus disesuaikan adalah yang belum menjadi beban. Untuk apa? Untuk mengurangi angka yang di sini. Ya, itulah bedanya antara pencatatan yang tadi sebagai harta, ini sewa dibayar di muka dicatat sebagai harta. Nah, sedangkan yang G ini asuransi, ini dicatat sebagai beban. Nah, yang disesuaikan adalah ketika yang di neraca saldo ini yang dicantumkan adalah beban, maka yang harus disesuaikan adalah yang belum menjadi beban. Jadi kita hitung, ini yang tadi sudah menjadi beban adalah 4 bulan, maka kita hitung 12 bulan dikurangi 12 bulan dikurangi 4 bulan, hasilnya adalah 8. Maka sebesar 8 bulan inilah yang kita sesuaikan di jurnal penyesuaian. Jadi 8/12 dari mana 12? Dari 1 tahun. Jadi 8/12 dikali 1.800.000 hasilnya 1.200.000 lah. Inilah yang mengurangi beban ini tadi. Nah, jadi kalau ini mengurangi beban, maka bebannya dicatat di mana? Beban asuransi dicatat di sebelah kredit. Lalu yang ditulis di debit adalah apa? Ya berarti asuransi dibayar di muka. Nah, kita tulis jurnal penyesuaiannya, asuransi DDM sebesar 1.200.000. Kemudian yang debit adalah bebannya, karena bebannya berkurang ya. Tadi di sini beban asuransi di sebelah kredit sebesar 1.200.000. Nah, ini jurnalnya. Jadi kalau yang dicatat, kalau di neraca saldo ini munculnya adalah beban, maka bebannya yang belum menjadi beban ini harus disesuaikan, dan untuk mengurangi, maka bebannya itu dicatat di kredit. Nah, kalau yang tadi sewa dibayar di muka tadi di neraca saldo dicatat sebagai harta, karena ini adalah sewa bukan bebannya ya. Nah, di sini yang dicatat adalah yang sudah menjadi beban, dan bebannya pasti bertambah. Beban bertambah dicatat di debit. Nah, itu perbedaannya. Ingat, kalau ini dicatat sebagai harta, maka di AJP bebannya debit. Berapa yang disesuaikan? Yang sudah terpakai atau yang sudah menjadi beban. Nah, kalau yang
kasus yang G asuransi, kalau di neraca saldonya yang ditulis adalah bebannya, maka yang disesuaikan adalah yang belum menjadi beban, dan beban ini untuk mengurangi, jadi bebannya dicatat di kredit. Gitu untuk penjelasan jurnal penyesuaian. Mungkin itu cukup untuk kalian pahami. Bu akhiri, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.